Perkenalkan, nama saya Anita Desiana Boros Sihaan, NIM 1804117197, mata kuliah Pak Dewasa dan Keluarga, dosen mata kuliah Ibu Damayanti Nababan MPDK. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang memahami hakikat Pak Dewasa dan Keluarga. Latar belakang masalah. Pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan kuasa kudus dan berpusatkan pada Kristus. Pendidikan agama Kristen juga merupakan suatu usaha untuk membimbing setiap pribadi bertumbuh sesuai dengan dasar Kristen melalui cara-cara mengajar yang cocok agar mengetahui dan mengalami maksud dan rencana Allah. Roma 2a. Kaum pemuda merupakan suatu masalah yang sukar dan penting bagi gereja Kristen dewasa ini. Kaum pemuda Indonesia tentu saja menyerupai pemuda di seluruh dunia, di mana kaum pemuda bergerak dan bertindak. Mereka suka berbaris dan bersaksi. Mereka menggemari perarakan dan upacara. Mereka ingin berorganisasi serta mengikuti pemimpin-pemimpin yang dikagumi. Pengertian pendidikan agama Kristen Pak Dewasa. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berisi ajaran tentang iman Kristen. Maksud ajaran yang menekankan pada moral dan mental serta rohani seorang anak didik. Penekanan pendidikan mengarah pada 3 aspek pendidik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang terjadi pada proses belajar mengajar secara sistematis. Ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa jika ditinjau berdasarkan umur, ciri psikologis, dan ciri biologis. Pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari, yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaga untuk memperoleh atau menambahkan intelektualnya. Tujuan Pak Dewasa. Tujuan Pak Dewasa ini dapat kita lihat, yaitu Tujuan Pak Dewasa ini dapat kita lihat yaitu merupakan usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki dan dapat ditunjukkannya dalam berbagai hal baik dalam moralitas maupun mental spiritualnya. Pak haruslah dipahami sebagai isi sekaligus proses dari pengajaran firman Tuhan yang memimpin seorang menjadi pelaku dan hidup sesuai dengan nilai-nilai utama dari firman Tuhan. Pak sekaligus menjadi lembaga untuk mengimplementasikan firman Tuhan menjadi bagian hidup individu dan komunitas masyarakat beragama Kristen di dalam seluruh dimensi kehidupan mereka. Dalam tingkat tertentu, Pak bisa diatur sebagai media penginjilan dan menjadikan semua orang sebagai Kristen yang matang dan dewasa secara spiritual. Pak Dewasa dalam keluarga Kristen adalah untuk membimbing perkembangan seseorang menuju kedewasaan yang sesuai dengan pola-pola Kristiani dan berlandasan firman Allah. Pengertian keluarga Kristen. Keluarga menurut KBBI adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Dalam konteks PL. Dalam bahasa Ibrani tidak ada kata khusus yang bisa diterjemahkan langsung sebagai keluarga dalam arti yang kita kenal sekarang. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah mispaha, tetapi mempunyai konotasi yang lebih luas daripada keluarga atau kaum. Karena yang termasuk dalam anggota kaum ini kadang-kadang lebih dari 1 bahkan 3 generasi keluarga sekaligus. Kata Ibrani yang mempunyai arti yang lebih dekat dengan keluarga sebagai unit terkecil adalah bait, artinya harafiahnya atau rumah, yaitu rumah dan penghuni yang menempatinya, atau istilah yang kita lebih kenal adalah rumah tangga. Yesaya 7 ayat 16-18. B. Dalam konteks PB. Kata yang paling utama dipakai untuk keluarga dalam PB adalah oikos, oikia atau rumah. Artinya rumah tangga, tapi juga diartikan sebagai umat. Kata Yunani lain yang dipakai adalah patria,
tetapi dipakai lebih banyak untuk menekankan tentang asal-usul keluarga atau keturunan. Peran anggota keluarga Kristen menurut Pak Dewasa. Beberapa peran anggota keluarga Kristen menurut pembelajaran dari Pak Dewasa yang saya kutip dari salah satu blog pendidikan agama Kristen Pak adalah suami atau ayah. Kehidupan dalam keluarga merupakan hubungan yang diikat oleh perkawinan dan hubungan darah yang diatur atau diperintah oleh kuasa seorang kepala rumah tangga, yaitu ayah. Kekuasaan ini pada umumnya sangatlah dominan dan absolut sifatnya. Itu sebabnya seluruh kehidupan keluarga selalu berpusat pada figur ayah. 2. Istri atau ibu. Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan kedudukan yang sederajat. Tuhan menghargai sifat-sifat mereka sebagaimana mereka diciptakan sesuai dengan peran dan fungsinya yang berbeda. Namun demikian, kejatuhan manusia dalam dosa menimbulkan ketidakserasian fungsi dan tugas keduanya. Alam kehidupan PL, istri atau wanita sering mendapat perlakuan yang kurang pada tempatnya. Istri atau wanita lebih sering diperlakukan sebagai harta kepemilikan. 3. Anak-anak. Anak-anak adalah tujuan perkawinan. Mazmur 127 ayat 3-5, terutama anak laki-laki, anak sulung mendapatkan kedudukan istimewa, yaitu menjadi ahli waris utama atau 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Pengaruh Pak Dewasa terhadap keluarga Kristen. Bagian mengenai waktu menyatakan bahwa masa kini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar ada untuk kita. Dalam masa kini terdapat warisan masa lampau dan kemungkinan masa depan. Alasan untuk memperhatikan masa kini dapat diungkapkan secara sederhana. Waktu yang terlibat secara langsung dalam kehidupan adalah masa kini. Oleh karena itu, pengetahuan pendidikan dipakai manusia untuk masa kini, kemudian berkelanjut dengan masa depan. Seperti pada dimensi pendidikan, masa depan ditelusuri orang untuk pertama kalinya mulai ingin tahu mengenai hakikat pendidikan. Ini adalah merupakan visi dari PAK untuk kita di masa sekarang dan masa depan yang merupakan mimpi semua keluarga. Oleh sebab itu, saya mengambil beberapa kesimpulan pengaruh Pak Dewasa terhadap keluarga Kristen adalah sebagai berikut. 1. Pak Dewasa memberikan dasar prinsip kebenaran firman Tuhan, mengajarkan pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab atau lebih dari sekedar mendengarkan khotbah. Dan pendeta atau pembimbing membantu keluarga menjajangi firman Allah secara sistematis untuk menemukan berita kebenaran firman Allah untuk generasi ini. 2. Keluarga Kristen ditolong untuk hidup sebagai Kristen, menghendaki dan mampu mengaplikasikan firman Tuhan yang dipelajari itu dalam kegiatan sehari-hari dan menolong memecahkan masalah-masalah yang timbul karenanya. 3. Bagi keluarga Kristen, Pak Dewasa membangun kasih untuk memberitakan keselamatan kepada keluarga atau orang-orang lain yang terhilang. Kesimpulan, setelah membahas tentang pengaruh Pak Dewasa dalam keluarga Kristen ini, maka saya mengambil kesimpulan yaitu Pak Dewasa ini memberikan didikan bagi orang dewasa yang telah memasuki usia dewasa agar mengerti kebenaran tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah dewasa. Dalam pola kehidupan dan tingkah laku, seorang yang telah dewasa ini juga masih perlu untuk dididik agar tidak mengambil langkah atau keputusan yang salah. Dan juga Pak Dewasa mengajarkan seorang bagaimana nanti ia akan menjadi orang tua yang merawat dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.